Bismillahirrahmanirrahim. Di hadapan kita sudah terlihat konfigurasi jaringan komputer dengan 3 router dan beberapa PC host yang terhubung ke tiap routernya, dan juga ada server. Di mana servernya ada 2 di sini, yaitu server WW dan server FTP. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi standar ACL ya, dan juga extended ACL. Untuk yang standar ACL kita konfigurasi di mana jaringan di 11.0 ini, yang ini ya, 11.0 ini tidak boleh mengakses jaringan titik 20 yang ini, titik 20. Jadi yang ini tidak bisa menghubungi server. Sedangkan yang titik 10, yang titik 10 adalah ini, tidak boleh mengakses titik 30 yang ini, tapi bisa untuk mengakses server. Ya, itu yang standar ACL-nya. Ya, kita buktikan saja bahwa untuk yang titik 11 tidak bisa menghubungi titik 20 ya, fail ya. Sedangkan untuk yang ke titik 30 dia sukses ya. Atau ke titik 10 ya, dari 11 ke titik 10 juga sukses. Artinya ke semua network ID bisa terhubung ya, kecuali ke sini ya. Dan sedangkan yang satunya lagi, yaitu yang titik 10 yang ini, tidak boleh mengakses titik 30 yang ini gitu ya. Kita coba yang ini ke titik 30 dia failed ya. Tetapi untuk yang ke network yang lainnya, ke server sukses ya. Demikian juga ke network ID yang satunya lagi, itu sukses semua. Begitu maksudnya ya. Jadi standar ACL ini memang digunakan untuk membatasi akses ya. Jadi mana saja yang boleh akses dan mana saja yang tidak boleh akses. Sedangkan yang extended ACL dia lebih kepada servisnya gitu ya. Servisnya bukan ke networknya gitu ya, tapi ke servisnya. Contoh misalnya di sini ada servis server WW dan juga server FTP ya, di mana ketentuannya adalah yang titik 3011 ini ya, yang ini ya. Jadi yang komputer yang titik 3311 ini tidak boleh mengakses server WWW. Sedangkan yang titik 10 ya, yang ini titik 10 tidak boleh mengakses yang layanan FTP begitu ya. Kita coba ya. Kita coba untuk yang titik berapa ini? Titik 11 gitu ya. Titik 11. Kita masuk ke WW ya, web browser. Tuh. Kita tunggu agak lama memang responnya. Nah, ini ya. Kita hubungi dari sini ya, PC3 ini ke server WWW dengan IP address-nya 192.168.20 ya. Titik 20.254 ya. Enter ya. Kita tunggu. Kita tunggu responnya agak lama juga memang. Nah, request-nya ada timeout ya. Sedangkan untuk yang PC yang lainnya ya, misalnya dari yang PC sebelahnya gitu ya, kita mau masuk ke WW ini ya. Kita tunggu responnya agak lama juga ini. Untuk yang PC2 ya, ini yang PC2 ya. PC2 masuk ke 192.168.20.254. Enter. Nah, bisa ya. Jadi bisa masuk ke server WW ini ya. Begitu. Jadi yang ini aja yang tidak bisa, yang lainnya bisa semua gitu ya. Nanti Anda bisa coba ya. Dan satunya lagi yang titik 10 yang ini ya, PC2 ini tidak boleh mengakses server FTP gitu ya. Kita lihat di sini, kita masuk ke mana, ke FTP
TFT itu masuk ke desktop run ya. Run. Jadi di sini tulis FTP alamat FTP-nya ya. FTP alamat servernya adalah 192.168.20.253 ya. Ini yang ini. Enter. Nah, mencoba untuk mengkoneksikan. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, dia error ya, disconnect ya. Tetapi untuk yang komputer yang lain, misalnya yang sebelahnya ini ya, kita coba untuk menghubungi server FTP-nya ya. Kita ganti dulu, kemudian kita coba hubungi FTP 192.168.20.253 ya. 18, oke ya, enter. Kita tunggu. Nah, ini terhubung ya. Terhubung. Jadi hanya yang PC2 ini yang tidak bisa mengakses server FTP. Tetapi dia bisa mengakses server WW ini. Sedangkan yang PC3 ini tidak bisa mengakses WW, tapi dia bisa mengakses FTP. Demikian juga untuk yang PC yang lain bisa semua terhubung gitu ya. Karena kita tidak batasi, begitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan standar ACL dengan extended ACL, gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini ya, konfigurasinya bagaimana sih gitu ya. Kita akan coba mengkonfigurasinya. Itu adalah pertunjukan untuk servisnya gitu ya. Nah, kalau kita lihat misalnya di router ini ya, kita lihat dulu router, masuk ke CLI, kemudian masuk ke enable, kemudian lihat show akses listnya. Nah, di sini tampak ya bahwa R2 ini ya sudah dikonfigurasi standar IP access list 1 ya, dengan mencegah ataupun melarang yang titik 11 ini ya, yang titik 11 ini untuk bisa menghubungi ini ya, untuk tidak bisa menghubungi yang titik 20 ini ya. Begitu ya. Nah, untuk konfigurasinya kita coba hapus dulu ya. Kita coba hapus dulu, masuk configuration terminal. Kita tulis no access list 1. Kita lihat lagi show access list. Nah, sudah bersih ya. Sudah tidak ada. So, sorry access list. Nah, ini ya, sudah tidak ada ya. Oke. Untuk yang R3 juga demikian. Ini kan sudah dikonfigurasi untuk standar dan extended-nya ya. Tadi standar yang untuk yang tidak bisa terhubung ke sini ya. Sedangkan yang ininya, yang extended-nya tidak bisa terhubung ke server. Kita lihat ya bagaimana konfigurasinya. Enable, show, access. Nah, itu ya. Jadi yang standar IP-nya ya sudah terkonfigurasi ya tadi ya. Yaitu untuk yang titik 10 ini tidak bisa menghubungi ini ya, titik 30. Sedangkan untuk yang extended-nya di sini yang tidak diperbolehkan adalah yang PC 2-nya gitu ya, yang titik 10 tidak bisa mengakses FTP, sedangkan yang titik 11 ini yang PC3 ya, yang atas ini tidak bisa mengakses WWW gitu ya. Jadi itu perbedaannya antara standar access list dengan extended access list ya. Nah, kita hapus dulu ya untuk bisa mengkonfigurasinya. Masuk dulu konfigurasi terminal, no access list 1 ya, satu ya, kita hapus no access list 100, ada 2 kan. Nah, di sini perbedaannya yang lain adalah bahwa nomor identitas dari standar access list itu adalah mulainya dari 1 sampai 99. Sedangkan untuk yang extended ya, IP access list-nya adalah mulai dari 100 gitu ya, sampai ke 199. Begitu ya. Nah, kita hapus dulu ya dua-duanya.
Ya, kita lihat lagi. So access list. Nah, sudah tidak ada ya, sudah bersih. Begitu ya. Jadi sekarang ini semuanya sudah bersih, termasuk juga yang ini, yang R1 memang tidak kita lakukan konfigurasi ya untuk konfigurasi ini ya. Ya, kita coba aja, kita lihat enable apakah sudah bersih atau tidak. Nah, ini sudah bersih juga ya, tidak ada. Nah, berarti sekarang kan semuanya sudah bisa terhubung kan gitu ya. Yang dari titik 10 terhubung juga ke titik 30 gitu, sukses ya. Demikian juga yang titik 11 ini sudah bisa mengakses servernya karena sudah tidak dibatasi lagi gitu ya dengan akses list ini gitu ya. Begitu. Nah, dengan demikian kita coba kembali konfigurasi ya supaya standar ACL dan extended ACL-nya berlaku kembali gitu ya. Bagaimana caranya? Ya kita konfigurasi satu-satu. Nah, ketentuannya adalah bahwa untuk yang standar access list kita mengkonfigurasinya yaitu pada router yang terdekat ke destinasi. Jadi contohnya misalnya kita tadi ini kan melarang yang titik 11 ini untuk menghubungi titik 30 ini. Titik 30, titik 20 ini ya. Berarti yang dikonfigurasi adalah ini, router ini karena dekat dengan tujuannya. Jadi kalau ini sumbernya, ini tujuannya, berarti router ini yang dikonfigurasi, bukan yang ini gitu ya. Begitu ya. Demikian juga untuk yang titik 10 ini tidak bisa menghubungi titik 30 yang dikonfigurasi bukan R1, bukan R2, tapi yang terdekat ke tujuan ke titik 30 ini, yaitu di R3 ini gitu ya, yang dikonfigurasi. Kemudian yang untuk extended kebalikannya gitu ya. Kalau extended itu yang dikonfigurasi adalah router yang terdekat dengan sumber gitu ya, pengirimnya gitu ya. Jadi misalnya yang titik 3011 ini ya, yang ini, yang PC ini tidak boleh mengakses server ini, www ini, yang dikonfigurasi adalah router 3-nya, bukan router yang R2-nya gitu, yang terdekat dengan sumbernya di sini. Demikian juga untuk yang titik 10 yang ini ya, tidak boleh mengakses server FTP, yang dikonfigurasi adalah router ini gitu, yang terdekat dengan sumber gitu ya. Kebalikannya seperti itu ya. Jadi itu perbedaan antara standar dengan extended. Kita mulai dari standar ACL dulu ya. Jadi tadi ini yang 11 ini, titik 11 tidak bisa menghubungi titik 20 kan gitu ya. Jadi kita mengkonfigurasinya bukan R1 tetapi di R2. Kita masuk ke R2 gitu ya. Seperti biasa masuk ke configuration terminal gitu ya. Kemudian Anda tulis access list. Access list 1 ya, kita mulai ID-nya dari 1 ya, karena untuk yang standar kan dari 1 sampai 99. Kita pilih 1, kemudian deny, kita larang gitu ya. Yang 192 titik 168 titik 11 titik 0 gitu ya. Yang ini kita larang untuk bisa mengakses yang titik 20 ini gitu ya. Ya kita tulis white card-nya. White card-nya adalah kebalikan dari subnet-nya gitu ya. Ini 24 bit kan ya, 24 bit titik 0 titik 255 ya. Ini 24 bit untuk white card-nya. Enter ya. Kemudian kita perbolehkan untuk yang lainnya gitu ya. Jadi akses list list 1 ya, permit any. Jadi artinya untuk yang lain boleh gitu ya, selain yang ini gitu ya. Enter ya. Kemudian kita masuk ke interface yang F00 ya, dari ini ya, yang ini nih. Interface F00 ya. Jadi kita masuk ke interface yang ke arah titik 20 ini ya, yaitu interface pas Ethernet 00 gitu ya. Kemudian kita konfigurasi sebagai IP access group ya, group access group 1 out
out gitu ya. Jadi untuk yang standar ini dari sini itu kan out ya, out. Jadi F020 ini adalah out, dari sini ke sini outnya gitu ya, grupnya out ya. Oke ya, untuk yang itu ya. Nah ini sudah selesai ya. Sekarang kita konfigurasi untuk yang satunya lagi, yaitu yang titik 10 ini tidak bisa menghubungi titik 30 ya. Kita lakukan hal yang sama ya, tetapi tidak di R2 tetapi di R1 gitu ya. Kita enter gitu ya. Kemudian kita masuk lagi ke configuration terminal gitu ya. Kemudian kita konfigurasi dengan akses list 1 juga ya, kita gunakan ID-nya 1, deny. Deny-nya yang mana? Yang ini ya. Network ID ini deny 192.168 titik 10 ya, titik 0. Wildcard-nya 24 bit juga ya. Wildcard-nya 24 bit juga. 99810 ya. Titik 0 0 titik 0 titik 0 titik 255 gitu ya wildcard-nya. Enter ya. Udah masuk ya. Kemudian kita permitkan untuk yang lainnya. Yang deny kan cuma satu itu aja. Jadi kita masuk lagi ke access list 1, permit any untuk yang lainnya. Enter. Nah, kemudian kita masuk lagi ke interface ininya. Interface yang outnya ya, yaitu interface pas Ethernet 00 ya. Interface pas Ethernet 00 juga sama ya. Enter. Kita tulis IP access group 1 out ya. Enter. Selesai. Nah, untuk yang ini sudah selesai untuk yang standar ya. Kemudian kita masuk ke yang extended ACL ya. Extended ACL adalah kita melarang PC yang ini ya, titik 11 dulu yang ini ya, PC 3 ya, titik 11 ini tidak boleh mengakses ke server www gitu ya. Jadi kita masuk lagi ke server yang dekat dengan sumber gitu. Untuk eksternal kan dekat dengan sumbernya berarti ini gitu ya. Kita masuk lagi ke router yang paling dekat ya, ke sumber ya. Dengan itu ini kita konfigurasi lagi ya. Configuration terminal. Kemudian kita tulis access list. Kalau yang extended kan bolehnya dari 100 ya, kita tulis aja ID-nya 100 ya, deny ya, yang kita larang itu adalah TCP host ya, 192.168.30 ya. Ini kan titik 30 ya. Titik 30 yang ini ya, titik 30, titik 10 gitu ya. Yang dilarang kan cuman titik 11 dulu ya. Titik 11 yang untuk yang tidak bisa menghubungi www ini ya. Titik 11 ya. Titik 11. Gitu. Kemudian host 192.168.20.254 gitu ya. EQ-nya adalah www gitu ya. Gitu ya. Oke, enter. Sedangkan yang satunya lagi yang ini, yang PC yang 2 ini yang titik 10 gitu ya. Itu tidak boleh mengakses server FTP gitu ya. Jadi tulis access list ya, 100, ID-nya sama ya, 100, deny. Deny yang mana? Yang TCP host ya. TCP host 192.168.30 ya. 30.10 ya.
yang ini, yang PC yang ini. Host 192.168.20 yang ini ya, FTP ini ya. Titik 254 253 sorry 253. EQ-nya adalah FTP gitu. FTP selesai begitu ya. Nah, kemudian kita yang lainnya boleh gitu ya. Permitnya untuk any boleh gitu ya. Jadi akses list kemudian 100 ya, akses list 100 itu permit boleh ya. Untuk yang lainnya selain yang dua itu permit IP any enter. Nah, kemudian kita masuk ke ininya, pas ethernetnya ya. Itu pas ethernetnya yang ini ya, yang menuju ke router yang kita konfigurasi tadi, yaitu pas ethernet 0 ya. Jadi interface pas ethernet 00 gitu, enter. Kemudian kita tulis IP access group ya, group 100 in. Jadi kalau tadi grup untuk yang standar itu grupnya adalah out, kalau yang ini kan grupnya adalah in ya. Jadi kebalikannya gitu. Seperti itu. Selesai gitu. Enter. Udah. Nanti kita coba lagi ya untuk komunikasinya ya. Dimana yang ini tidak bisa menghubungi ini ya. Kita coba ya. Failed ya. Tapi dia masih bisa menghubungi yang lain kan gitu ya. Sukses ya. Begitu ya. Sedangkan yang ini tidak bisa menghubungi server gitu ya. Kita tes ya. Fail ya. Tetapi bisa menghubungi yang lainnya gitu ya. Ke sini. Sukses ya. Ataupun ke yang sebelahnya gitu ya. Jadi dia tidak bisa menghubungi ini ya. Ke yang lainnya boleh, bisa. Kira gitu. Itu untuk yang standar ACL. Nah, sedangkan untuk extended ACL kita coba dulu yang titik 11 yang PC ini ya. Tidak bisa menghubungi WW ya. Kita menghubungi WW ini ya. Kita masuk ke sini. Agak lama memang responnya. Kita tunggu sampai kita dapat PC 3. Nah, PC 3 udah ya. Ini ya. Kita hubungi yang WW ini adalah 198.168.20.254. 254 ya, betul ya. Oke, enter ya. Kita tunggu responnya, agak lama juga. Nah, timeout ya, nggak bisa ya. Sedangkan yang lainnya tentu bisa ya. Yang lainnya bisa. Yang lainnya bisa. Kita coba sekali lagi. Ya. Untuk PC yang lain gitu ya. Oke, kita tunggu. Not respon. Agak lama responnya. Oke. Sudah ya. Hilang. PC 2 ya. PC 2 ini. Kita hubungi WW ini ya. Yaitu 192.168.20.254. Enter. Bisa ya. Gitu ya. Sedangkan yang ini tidak bisa menghubungi ya, yang titik 10 ini tidak bisa menghubungi FTP, menghubungi WW bisa gitu ya. Kebalikannya ya. Kita coba ya. Kita masuk lagi ke sini ya. Kita masuk FTP-nya. Kita coba FTP-nya. Sini ya. FTP-nya. Jadi kita coba FTP. FTP-nya adalah ini ya. Jadi dari PC 2 ini ke FTP ini ya. Yaitu 192.168.20.253. Enter.
gitu. Tidak bisa ya. Kita coba trying to connect ya. Hasilnya mesti nggak bisa karena kita sudah batasin tadi yang ini tidak bisa menghubungi ini, tapi bisa menghubungi yang lainnya. Ya. Sedangkan yang ini tidak bisa menghubungi server W, yang lainnya bisa. Ya. Nah ini ya tidak bisa ya disconnect. Begitu ya. Nah berarti kita sudah berhasil mengkonfigurasi standar ACL dan juga eksternal ACL ya. Mungkin satu lagi informasinya, selain IP address ini sudah dikonfigurasi termasuk juga dynamic routingnya ya. Untuk menghubungi tiap router, kita juga perlu membuat servernya ya. Bagaimana cara membuat server WW dan server FTP? Anda masuk ke servernya seperti biasa gitu ya. Nah, servernya. Kemudian Anda masuk ke configuration, settingannya gitu, Anda tulis display name-nya adalah WW gitu ya. WW. Sedangkan gateway-nya ya Anda tulis juga gateway untuk yang ini ya. Gateway yang ini adalah 192.168.20.1 ya. Termasuk juga IP address-nya juga Anda harus isi gitu ya. IP address-nya kan ini 254 gitu ya. Ini 254 kan ya. Gateway-nya tik 1 gitu ya. Sedangkan yang FTP juga sama. Yang FTP juga Anda konfigurasi konfigurasi settingannya ya. Nama display name-nya adalah FTP ya. Jadi dia melayani FTP server ini gitu ya. Seperti itu. Dan gateway-nya juga sama ya. Ini titik 10 ya untuk di sini. Demikian juga untuk IP address-nya ya. IP address-nya juga sudah kita setting dengan titik 253 ini ya. 2.253 gitu ya. Dan gateway-nya ada titik 1. Gitu ya. Mungkin demikian untuk pembahasan ACL standar dan juga ACL extended-nya ya. Terima kasih.